Selamat malam, berjumpa kembali di channel Gubuk Wawasan. Channel ini berbicara masalah literasi, ide, gagasan, serta ilmu pengetahuan ya. Seperti biasa sahabat-sahabat, kali ini saya akan membaca buku yang memang menarik, dan ini bestseller juga ya, yaitu buku Atomic Habit ya. Dulu sebelum saya punya buku Atomic Habit, penasaran saya begitu besar ya, apa yang menjadi isi dan kenapa sih orang-orang eh, dari warung kopi ke warung kopi, dari ngobrol ke ngobrol bicara masalah buku ini selalu muncul. Ternyata memang banyak hal menarik di buku ini, yaitu buku Atomic Habit ya, karya James Clear. Jadi buku ini adalah salah satu buku pengembangan diri ya, paling populer yang berfokus pada kekuatan eh, luar biasa ya menurut saya, dari perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten. Jadi apapun juga dari hal terkecil ya. Nah, di buku ini mengajarkan hal itu. Jadi buku ini termasuk buku bestseller di New York Times ya. Di New York Times terjual lebih dari 100.000 eksemplar di Indonesia. Jadi buku ini saking menariknya, luar biasa ya, secara pemasarannya juga. Jadi buku ini merupakan panduan praktis yang membahas kekuatan dari perubahan-perubahan kecil atau atomik ya. Jadi disebut atomik itu karena hal-hal terkecil ya, dari hal terkecil. Jadi untuk mencapai hasil yang luar biasa. Nah, dalam jangka panjang, hal-hal kecil untuk mencapai hal-hal yang memang luar biasa secara jangka panjang. Jadi buku ini menekankan bahwa kesuksesan sejati itu berasal dari sistem kebiasaan sehari-hari. Jadi bukan sekedar tujuan ya, menekankan di dalam buku ini bukan hanya tujuan besar yang dilakukan sesekali, tapi hal-hal proses yang memang dari hal terkecil bagaimana menjadi hal besar. Dalam buku ini diceritakan ya, hal-hal yang memang bagaimana perubahan kita itu dimulai dari hal terkecil. Nah, di sini saya akan mencoba mereview buku ini. Yang pertama, saya melihat dari konsep utama ya, atau dalam buku ini disebut perbaikan 1% setiap hari ya. Jadi konsep utamanya itu perbaikan 1% setiap hari. Jadi inti dari buku ini, sahabat-sahabat, adalah gagasan bahwa perubahan besar itu lahir dari akumulasi kebiasaan-kebiasaan kecil atau yang disebut dengan compound effect ya, compound effect. Nah, James Clear di sini menjelaskan bahwa jika Anda menjadi 1% lebih baik setiap harinya, dalam setahun itu bisa dikalkulasikan. Jadi beberapa kebaikan ya, dari satu hari 1%, berarti satu tahun itu kurang lebih 360 hari ya. Jadi 360 hari kebaikan yang kita dapatkan. Nah, selain itu saya melihat dari buku ini tuh pada fokus pada sistem bukan sasaran ya. Jadi fokusnya pada sistem, nanti akan kita bedakan antara sasaran dan sistem itu seperti apa. Nah, dalam buku ini nanti kita akan bahas ya. Jadi perbedaan utama buku ini, sahabat-sahabat, menekankan pada membangun sistem daripada menetapkan target akhir. Jadi tadi yang dimaksud dengan sasaran dan sistemnya. Sasaran itu adalah dalam buku ini saya mencoba menyederhanakan. Jadi yang dimaksud dengan sasaran dalam buku ini adalah hasil yang ingin Anda capai, sedangkan sistem itu proses yang membawa Anda terhadap keberhasilan tersebut ya. Jadi tadi sasaran itu adalah tujuan ataupun target utama, sedangkan sistem proses yang membawa ke tujuan dari sistem tersebut. Nah, Clear di sini berargumen bahwa pemenang ya, berargumen dalam buku ini bahwa pemenang dan pecundang itu memiliki sasaran yang sama. Yang membedakannya apa? Yang membedakannya itu adalah sistem yang mereka jalankan. Jadi menurut James Clear di sini bicara masalah pemenang dan pecundang itu sama menurut James Clear ini. Tapi yang membedakan itu proses yang mereka jalankan,
proses pecundang jalankan seperti apa, pemenang jalankan itu prosesnya seperti apa. Itu yang membedakan. Nah, yang ketiga, saya melihat di sini dalam buku ini ada 4 hukum perubahan perilaku. Jadi untuk apa 4 hukum perubahan perilaku? Yaitu untuk membangun kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan yang buruk. Jadi Clear merumuskan dalam buku ini ada 4 langkah praktis ya sahabat-sahabat. Yang pertama, hukum pertama itu disebutnya itu dalam buku ini make it obvious ya. Jadi buat jadi terlihat maksudnya. Jadi mengenali kebiasaan tersebut. Jadi letakkan petunjuk visual agar otak mudah mengenali kebiasaan tersebut. Contohnya apa? Jadi kalau kita ingin baca, ingin biasa membaca, jadi menurut Clear ini, coba letakkan buku itu di di bantal kita. Jadi ketika kita mau tidur ataupun ketika kita keinginannya sebelum tidur kita ingin membaca, maka letakkanlah buku itu di bantal. Jadi ketika kita ingin tidur pasti melihat visual, pasti melihat oh ada buku di bantal. Jadi itu untuk yang disebut dengan buat jadi terlihat. Nah, yang hukum kedua, Clear bicara masalah make it atraktif ya. Jadi maksudnya itu buat jadi menarik. Jadi bangunkan kebiasaan yang Anda butuhkan dengan hal yang Anda sukai agar lebih termotivasi. Jadi sahabat-sahabat, hal-hal yang kita inginkan itu coba kaitkan dengan hal yang kita sukai juga ya, agar lebih termotivasi. Nah, sahabat-sahabat, yang selanjutnya saya melihat dari hukum yang ketiga dalam buku ini yang disebut oleh James Clear ini dalam buku yang ketiga ini, yaitu make it easy ya. Jadi buat jadi mudah. Jadi jangan memperumit, buatlah jadi mudah. Jadi kurangi hambatan sekecil mungkin, gunakan aturan 2 menit dalam buku ini. Maksudnya mulai kebiasaan baru dalam waktu kurang dari 2 menit. Ya, misalkan kita membaca bagaimana kita patokannya 2 menit lah. Misalkan kebiasaan kita ingin membaca 2 menit. Nah, jangan melebihi waktu itu. Jadi supaya lebih mudah. Nah, yang keempat, hukum keempat, James Clear di sini bicara masalah make it satisfying ya. Jadi buat jadi memuaskan. Jadi berikan hadiah langsung setelah melakukan kebiasaan agar otak terdorong untuk mengulanginya. Dan yang keempat, saya melihat dari kebiasaan berbasis identitas. Nah, sahabat-sahabat, yang dimaksud dengan kebiasaan berbasis identitas, jadi buku ini juga mengajarkan bahwa perubahan perilaku yang paling efektif adalah dengan mengubah identitas diri. Jadi alih-alih berkata, saya mencoba misalkan berhenti merokok. Nah, katakanlah saya bukan perokok. Jadi ada identitas yang mengakui, identitas yang berniat ya, yang bertekad, kita juga ikut terlibat dalam proses itu secara identitas diri. Nah, yang selanjutnya ketika sebuah kebiasaan menjadi bagian dari identitas, jadi maksud yang keempat ini, jadi sahabat-sahabat akan lebih setia menjalankannya karena keterlibatan identitas kita itu ikut terlibat juga. Nah, strategi utama lainnya yang pertama saya melihat dari tadi kebiasaan berbasis identitas. Jadi fokuslah pada pada perubahan identitas, maksudnya itu menjadi tipe orang yang melakukan kebiasaan itu. Jadi ikut terlibat secara identitas kita. Nah, bukan hanya fokus pada hasil akhir, tapi prosesnya juga kita harus fokus untuk merubah kebiasaan buruk kita, menghilangkan kebiasaan buruk kita menjadi hal-hal yang baik. Nah, yang kedua, bicara masalah strategi utama lainnya, saya melihat dari penumpukan kebiasaan. Jadi habit stacking ya. Nah, maksudnya menyalipkan kebiasaan baru tepat setelah rutinitas yang sudah ada. Misalnya, setelah saya minum kopi, saya akan bermeditasi selama 1 menit. Jadi itu mencoba untuk menyelipkan ya kebiasaan baru tepat setelah rutinitas yang kita jalani sehari-hari. Misalkan kita sehabis ngopi, biasanya kalau kita ngopi, ngerokok, ngelamun, baca WA dan sebagainya, coba selipkan misalkan ada refleksi diri,
ada renungan diri selama beberapa menit setelah itu. Nah, yang ketiga ada sistem sistem versus tujuan. Maksudnya dalam buku ini sistem versus tujuan itu yaitu tujuan penting ya untuk menentukan arah, namun sistem juga proses harian yang sebenarnya itu membawa Anda mencapai kemajuan tersebut. Jadi kesimpulannya saya melihat dalam buku Atomic Habit ini, kesimpulannya yang pertama saya melihat dari sisi kelebihan. Jadi penjelasan yang sangat kompleks, detail, sistematis, dan mudah dipahami karena banyak disertai contoh kisah nyata dalam buku ini ya, serta langkah praktis. Nah, yang kedua saya melihat sedikit kekurangannya. Jadi bagi sebagian pembaca non-fiksi pemula, jadi penjelasan yang sangat mendalam itu terkadang terasa bertele-tele ya. Dan yang selanjutnya, namun hal tersebut juga buku ini tetap dianggap sebagai salah satu buku pengembangan diri terbaik ya, karena pendekatannya yang sangat aplikatif. Nah, mungkin itu sahabat-sahabat, setelah saya baca buku ini, saya mencoba juga mencoba merubah kebiasaan-kebiasaan kita. Jangan hal terbesar dulu, tapi hal-hal kecil supaya apa? Dari tadi 1%, 2%, 3% sampai 100% ya, otomatis itu memang jangka panjang. Mungkin itu yang bisa saya review dari buku Atomic Habit ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, untuk sahabat-sahabat. Kalau kita ingin berubah, itu berangkat dari tekad kita, dan hal yang bisa menunjang dalam perubahan kita untuk menuju lebih baik, saya merekomendasikan baca buku Atomic Habit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, salam literasi.